Crowdfunding dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai urun dana. Dalam bahasa Cina istilahnya urunan. Ini adalah praktek penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha. Biasanya penggalangan dana ini dilakukan melalui internet. Istilah crowdfunding ini menjadi populer sebagai turunan dari istilah sebelumnya yang lebih dulu populer, yaitu crowdsourcing atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai urun daya. Ini merupakan bagian dari inovasi teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan istilah industri fintech atau financial technology. Jadi, fintech adalah industri finansial yang berbasis teknologi, terutama internet yang diaplikasikan untuk sektor layanan jasa keuangan. Awalnya dipergunakan oleh kebanyakan institusi perbankan atau asuransi untuk membantu operasional mereka. Namun, akhir-akhir ini usaha berbasis fintech ini mulai menjamur dan menggeser jasa layanan keuangan tradisional. Nah, dalam contoh sebelumnya, kita membahas inovasi disruptif transportasi online berbasis aplikasi yang mengancam taksi atau ojek konvensional. Atau contoh lain, toko online yang mengancam toko retail tradisional. Maka industri fintech ini diramalkan juga akan menggeser industri jasa keuangan tradisional seperti bank, koperasi, simpan pinjam, asuransi, bahkan sampai ke perusahaan investasi. Banyak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal. Banyak di antaranya yang enggan meminjam ke bank karena tingginya biaya administrasi serta cicilan. Belum lagi persyaratan jaminan atau agunan yang diajukan perbankan. Mungkin bagi sebagian pengusaha yang masih sangat baru, ini dirasa sangat memberatkan. Itulah sebabnya kemudian mereka mulai melirik pada crowdfunding atau jasa layanan perusahaan fintech lainnya, yang biasanya akan menawarkan jasa layanan lebih mudah, cepat, dan efisien. Ada beberapa jenis crowdfunding yang dikenal. Yang pertama yang sifatnya donasi, yaitu pengumpulan dana sumbangan untuk pemilik proyek yang biasanya bersifat sosial atau punya misi tertentu. Yang kedua adalah berbasis reward, yaitu pengumpulan dana atas imbalan yang sifatnya non-finansial. Jadi biasanya apabila suatu proyek ini berhasil, maka penyandang dana akan mendapatkan imbalan berupa hadiah, barang, atau merchandise. Bisa juga imbalan yang sifatnya tak terlihat atau intangible, misalnya publisitas atau reputasi. Nah, yang ketiga adalah berbasis equity, yaitu pengumpulan dana yang berbasis imbalan finansial. Biasanya setelah proyek itu berhasil, akan ada pembagian keuntungan atau profit sharing kepada penyandang dana. Yang keempat adalah yang berbasis lending atau pinjaman. Jadi pengumpulan dana yang sifatnya hanya pinjaman sementara. Dan pada akhirnya pemilik proyek tetap harus mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunganya kepada penyandang dana. Nah, saat ini crowdfunding sudah mulai populer di Indonesia. Pertama kali crowdfunding muncul di Indonesia adalah yang berbasis donasi. Sudah banyak juga platform untuk crowdfunding berbasis donasi ini. Contohnya kitabisa.com, gandengtangan.com, indokasih.com, dan lain sebagainya. Platform-platform tersebut banyak bergerak untuk mendukung aksi-aksi yang kebanyakan sifatnya sosial. Nah, sedangkan untuk crowdfunding yang berbasis equity memang masih sangat jarang di Indonesia. Namun sudah ada juga loh beberapa platformnya, misalnya Accelerant. Untuk crowdfunding berbasis lending, biasa juga disebut dengan istilah peer-to-peer lending, juga mulai populer digunakan di Indonesia. Platform yang bersifat lending ini misalnya Amarta atau Investri, Modalku, dan sebagainya. Platform ini menjadi salah satu peluang bagi UMKM di Indonesia untuk mendapatkan akses peminjaman modal.